Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farena Nidiani, NIM 3401419098. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Semarang. Berkenaan dengan tugas pengganti UAS, saya akan menyampaikan teori modernisasi dan contoh atau fenomena yang ada di lingkungan saya. Jadi dimulai dari teori modernisasi menurut Huntington, yaitu menurutnya teori modernisasi ini teori yang bersifat revolusioner, jadi sebagai bentuk pendorong perubahan sosial yang cepat. Teori ini tidak bisa dihindari setiap manusia dan akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat global. Pada teori ini lebih mengutamakan tentang pembangunan, ekonomi, dan globalisasi. Contoh yang akan saya ambil adalah mengenai perubahan daya beli masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern. Pola beli atau belanja masyarakat. Perekonomian pasar tradisional hingga kini masih tetap bertahan dan masih memiliki pelanggan ataupun pembeli setia di berbagai gerai yang ada di dalam pasar tradisional. Seiring perkembangan zaman mulai muncul berbagai jenis pasar modern atau bisa kita sebut sebagai supermarket maupun minimarket. Berbagai gerai supermarket ini mulai tersebar di sebagian besar wilayah di Indonesia. Salah satu bentuk teori nyata modernitas ini adalah para pelanggan pasar mulai beralih atau berpindah ke pasar modern ataupun minimarket dan supermarket ini. Salah satu bentuk nyata dari teori modernisasi yaitu dengan berpindahnya pelanggan pasar tradisional ke pasar modern atau yang ada di lingkungan sekitar, yaitu supermarket maupun minimarket. Meskipun pasar tradisional masih tetap bertahan hingga saat ini, namun pasar tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya atau sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah ditunjang dengan adanya supermarket maupun minimarket tadi. Supermarket ataupun minimarket ini sudah menjadi salah satu alat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika pasar tradisional identik dengan suasana ramai, sesak, kotor, panas, dan bau, yang harus terus bersaing dengan supermarket yang identik dengan bersih, rapi, dan nyaman bagi pembeli. Asumsi dasar dari teori modernisasi ini, sebagai yang kita ketahui, adalah gerak teologis masyarakat yang bermula dari kondisi tradisional menuju modernitas. Modernitas di sini dipahami sebagai kondisi terkini dari perkembangan struktur ekonomi yang kian kompleks dan beragam, dan pengorganisasian power di masyarakat yang mengalami proses institualisasi dan rasionalisasi ala Weber. Bagian terpenting dari teori modernisasi adalah kepercayaan bahwa dua gerak ekonomi dan pembangunan berjalan beriringan. Modernisasi ekonomi dalam bentuk pembangunan ekonomi, pasar, dan industri dipercaya membawa pula modernisasi politik dalam bentuk pengabolisian institusi politik modern yang stabil, misalnya demokrasi. Selain itu, termasuk dalam pembangunan ke arah yang lebih modern. Aspek-aspek modernisasi seperti urbanisasi, industrialisasi, dan lain sebagainya tidaklah terjadi secara asal. Mereka sangatlah terkait satu sama lain. Huntington menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak serta-merta berujung konsolidasi institusi politik ataupun pembangunan dan tercapainya order. Seringkali sebagai contoh yang Huntington kemukakan, terjadi peningkatan partisipasi pembangunan ekonomi di masyarakat dan mobilisasi ke ranah yang lebih kompleks. Dengan adanya pasar tradisional yang mulai berpindah, pelanggan yang mulai berpindah ke pasar modern, meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan pasar tradisional sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.